Ya, selamat datang kembali di channel saya. Saat ini saya akan membahas mengenai fungsi daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Uh, KUHP ini atau juga kita kenal sebagai hukum acara pidana. Itu mengatur uh, mengenai uh, proses atau prosesual dalam acara pidana, dalam proses pidana, yang mana KUHP ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi instrumentasi atau fungsi instrumental. Yang kedua adalah fungsi melindungi. Nah, fungsi instrumental ini adalah fungsi yang diberikan kepada para penegak hukum untuk menjalankan kewenangan atau kekuasaannya berdasarkan pada undang-undang atau aturan yang sudah ditentukan di dalam ketentuan di dalam KUHP. Sedangkan fungsi melindungi itu adalah lebih kepada perlindungan hak-hak dari tersangka atau terdakwa di dalam yang diatur di dalam KUHP. Dengan kata lain, fungsi instrumentasi ini sejalan dengan crime control model, sedangkan fungsi melindungi sejalan dengan due process of law. Di dalam KUHP itu terdapat asas legalitas juga sebenarnya di pasal 3, yakni peradilan dijalankan berdasarkan ketentuan pada undang-undang atau pada dijalankan berdasarkan KUHP. Jadi asas itu juga dikenal dengan nullum crimen sine puna legally, atau tidak ada pidana tanpa pemidanaan berdasarkan undang-undang. Itu dikenal dengan asas legalitas. Jadi semua proses pemidanaan itu harus berdasarkan undang-undang atau berdasarkan KUHP atau hukum acara yang ditentukan. Nah, masalahnya di dalam KUHP itu tidak semua ketentuan di dalam KUHP itu diancam dengan sanksi pembatalan secara formil. Artinya tidak semua ketentuan dalam KUHP itu ada ancaman hukumannya apabila ketentuan itu dilanggar oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini misalnya oleh penyidik. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan di dalam KUHP itu yang tidak ada ancaman sanksi kebatalannya, sehingga perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa itu masih sangat-sangat lemah di dalam KUHP kita. Karena apa? KUHP kita itu lebih didominasi oleh crime control model karena lebih berorientasi kepada bagaimana menjerat si pelaku ini, si tersangka atau si terdakwa ini. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang tidak disertai dengan ancaman kebatalan itu sangat jarang mendapatkan putusan atau pembatalan daripada hakim, walaupun sering dikemukakan misalnya oleh terdakwa atau oleh kuasa hukumnya bahwa ada pelanggaran terhadap KUHP, misalnya pasal 143 ayat 4 misalnya, itu ada pelanggaran di sana, tetapi karena tidak ada sanksi, tidak ada ancaman kebatalan secara formil, maka hakim menganggap itu tidak berakibat pada batalnya surat dakwaan atau tuntutan. Walaupun misalnya di KUHP jelas-jelas disebutkan bahwa berkas perkara itu sewaktu dilimpahkan ke peradilan juga harus disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya.
berkas perkara yang dimaksud adalah dakwaan maupun bundel berkasnya itu keseluruhan itu harus diserahkan. Namun karena tidak ada ancaman kebatalan di pasal 143 itu terhadap kewajiban tersebut, sehingga hakim sering mengabaikannya juga. Jadi hakim tidak akan membatalkan surat dakwaan itu atau tuntutan hanya gara-gara ada kelalaian untuk menyampaikan berkas dakwaan tadi oleh jaksa penuntut umum. Padahal itu sudah sangat merugikan terdakwa, karena ketika terdakwa tidak mendapatkan berkas, apalagi surat dakwaan, dia tidak mempunyai persiapan untuk membela dirinya di persidangan, atau dia tidak memiliki kesiapan yang layak untuk membela dirinya secara optimal di dalam persidangan, karena dia tidak mengetahui berkas-berkas apa saja yang, atau bukti-bukti apa saja misalnya yang digunakan jaksa untuk mendakwa atau untuk menuntut dia di dalam persidangan. Jadi itu sangat-sangat merugikan dia. Tetapi kalau tidak ada ancaman kebatalan secara formil di dalam KUHP, maka hakim akan cenderung mengabaikan begitu saja atas kelalaian tersebut. Padahal seharusnya selain kebatalan formil juga dikenal dengan kebatalan substansial atau kebatalan yang hakiki. Kebatalan substansial ini adalah kebatalan yang nisbi, yang dinisbikan oleh para hakim. Hal ini sering dilakukan di peradilan Belanda. Itu hakim-hakim di sana terhadap pelanggaran KUHP yang tidak diancam kebatalan formil itu dapat dibatalkan secara nisbi tadi, atau kebatalan substansial tadi, sepanjang pelanggaran atas KUHP tadi itu sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan daripada terdakwa. Jadi hakim bisa membatalkan misalnya dakwaan atau tuntutan apabila ada pelanggaran di dalam KUHP, atau misalnya membatalkan penetapan tersangkanya misalnya, walaupun masih di dalam tahap sudah di dalam tahap persidangan, tapi ada proses di belakangnya itu yang untuk menetapkan tersangka banyak pelanggaran atas KUHP, itu bisa dibatalkan tuntutan atau dakwaannya. Jadi seperti itu. Jadi dikenal ada dua kebatalan. Yang pertama kebatalan yang formil, yang kedua adalah kebatalan yang substansial atau kebatalan yang hakiki, atau kebatalan nisbi namanya. Dan itu yang seringkali tidak diterapkan oleh hakim-hakim kita di dalam peradilan Indonesia. Dan itu sangat disayangkan. Oleh karenanya ke depan di dalam KUHP kita itu yang akan diterapkan ke depannya harus banyak ketentuan yang mengatur tentang kebatalan formil itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.